Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti sudah pada liburan kan? Iya nih, pasti pada liburan bareng-bareng keluarga di rumah. Wah, pasti pada suka cita ya kak ya. Meskipun kita ibadahnya hari ini live streaming, tidak apa-apa. Karena pasti Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Yuk, kita mau pujikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Kasih Yesus indah oh indah. Sekarang kita mau berdoa, kakak pimpin doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Sebentar kami akan memulai ibadah anak kami. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan bercerita. Kiranya apa yang disampaikan dapat jadi rema bagi kita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita yuk. Kita mau siapkan hati kita juga, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau pujikan bersama-sama, Ku Ingin Dengar Cerita. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kali ini kami akan mendengarkan firman-Mu, sertai kami dan sertai Kak Vina yang akan membacakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin.
Shalom adik-adik. Wah, sudah pada siap semua nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya duduk dulu yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik, Kak Vina mau tanya dulu nih sebelumnya. Kira-kira setelah ini nih Kak Vina mau dengerin suatu suara. Kira-kira ini suara apa gitu ya. Coba kita dengerin baik-baik dulu, dibuka telinganya. Buka baik-baik. Wah, suara apa ya Kak? Yuk, 1, 2, 3. Wah, suara apa itu? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ah, betul, suara trompet. Nah, kira-kira adik-adik biasanya kalau dengar suara trompet itu biasanya dengar di mana sih? Nah, ada yang jawab apa tadi? Ada yang jawab di ulang tahun, Kak. Ada yang jawab juga di acara-acara. Acara apa? Ayo. Acara tahun baru. Betul ya adik-adik ya. Tahun baru biasanya kita mendengar tuh suara trompet. Nah, kalau selain trompet mungkin kalau tahun baru tuh biasanya adik-adik ngapain aja, mungkin sama papa, mama, kakak, adik, teman-teman gitu. Mungkin ngapain aja nih biasanya? Ada yang ini barbekyuan di rumah. Terus ada yang nyalain kembang api. Wah, seru banget ya. Terus ada lagi apa lagi? Tadi ya tiup trompet itu. Terus ada juga yang mungkin tahun baru jalan-jalan, atau mungkin ada juga yang di rumah aja. Nah, macam-macam ya adik-adik ya, kita merayakan tahun baru dengan hal-hal yang bermacam-macam. Nah, adik-adik, kalau ini nih, hari ini kira-kira itu sudah memasuki minggu keberapa ya dari bulan Desember ini? Mungkin yang kakak yang di kelas besar udah mulai paham nih minggu keberapa dari bulan Desember. Ada yang tahu? Betul ya, minggu keempat, yaitu minggu terakhir dari bulan Desember. Berarti minggu depan sudah memasuki tahun baru adik-adik. Wah, tidak terasa ya kita sudah mau memasuki 2025. Nah, sekarang Kak Vina mau minta adik-adik nih untuk coba yuk kita ingat-ingat lagi peristiwa-peristiwa di tahun 2024 ini. Apa sih yang peristiwa yang adik-adik ingat yang itu merupakan penyertaan Tuhan yang begitu nyata di kehidupan adik-adik? Coba yuk diingat-ingat dulu, terus nanti boleh diceritain sama kakak, adik, terus mungkin ada yang lagi sama papa, mama, opa, oma, temennya juga boleh ceritain. Coba yuk kita ingat-ingat lagi. Kak Vina juga ingat-ingat nih. Oke. Nah, mungkin sudah pada saling ingat, sudah pada saling cerita gitu ya. Apa aja sih penyertaan Tuhan yang begitu nyata di kehidupan adik-adik di tahun 2024 ini? Mungkin Kak Vina sekarang ya yang mau cerita gitu. Mungkin dimulai dari hal yang sederhana kali ya adik-adik, karena penyertaan Tuhan itu nggak terhitung ya. Kalau kita hitung kayaknya tidak terhitung gitu ya, karena saking banyaknya penyertaan Tuhan, saking setiap saat, setiap detik, setiap waktu selalu ada penyertaan Tuhan di kehidupan kita. Mungkin dimulai dari kita bangun pagi, kita dari merem nih, lalu masih bisa buka mata, lalu masih bisa menggerakkan tubuh, masih bisa beraktivitas. Itu juga merupakan penyertaan Tuhan adik-adik. Lalu kita masih bisa ketemu papa mama, masih bisa ngomong, masih bisa makan, masih bisa lain halnya, itu adalah penyertaan Tuhan adik-adik. Lalu selain itu juga mungkin contoh lain. Nah, kemarin kita habis ngerayain apa? Ayo, ada ingat? Ya, kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kita merayakan Natal adik-adik. Nah, bersyukur ya kita masih bisa beribadah ke gereja, lalu masih bisa bertemu dengan keluarga, masih bisa ketemu teman-teman.
itu juga merupakan penyertaan Tuhan yang begitu nyata, begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Betul ya adik-adik ya? Nah adik-adik, sebentar lagi 2025. Siapa yang sudah siap menyambut 2025? Saya Kak, saya. Semuanya sudah siap ya? Kita mau tahun baru. Nah adik-adik, pasti kita juga punya rasa ini ya, rasa takut, mungkin rasa cemas menyambut 2025 di tahun yang baru. Akan ada apa ya? Di tahun yang baru mau ngapain ya? Kayak gitu. Nah, kita mau dengar cerita dulu ya dari seorang tokoh namanya Bapak Charles. Nah, Bapak Charles ini adik-adik, dia ini berasal dari London. Nah, siapa yang tahu London di mana? Jauh ya Kak ya, gitu. Nah, itu di tahun 1800 adik-adik, Bapak Charles ini dia melayani orang-orang yang waktu itu terserang suatu penyakit. Nah, pada saat itu memang ada wabah penyakit adik-adik, namanya wabah kolera. Nah, mungkin kalau adik-adik ingat ya, seperti kita di Indonesia itu mungkin corona gitu. Nah, dulu juga ada namanya adalah kolera. Nah, wabah ini menyerang orang-orang ya adik-adik ya, kan bisa terserang oleh virus gitu. Nah, Bapak Charles ini melayani orang-orang yang terbaring lemah di rumah sakit yang terserang kolera ini untuk didoakan dan didampingi seperti itu. Nah, selain itu juga Bapak Charles ini juga melayani di pemakaman para korban dari penyakit kolera ini adik-adik. Nah, Pak Charles ini namanya manusia ya, pasti punya rasa ketakutan, rasa cemas. Aduh, gimana ya, kan kegiatanku ini, pelayananku ini bertemu dengan orang-orang yang terserang penyakit kolera ini. Gimana kalau misal aku juga kena? Gimana kalau misal aku nanti sakit juga terkena virus ini? Bapak Charles juga merasakan itu, merasa takut, cemas, gimana ya? Tapi Bapak Charles ini tersadar adik-adik. Tanpa sengaja Bapak Charles ini membaca suatu ayat yang menyentuh hati dia. Yuk, kita mau sama-sama buka ya adik-adik ya, disiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka di Mazmur pasal 91. Mazmur di perjanjian apa ya? Perjanjian lama, pinter. Nah, kita buka di Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wah adik-adik, dari ayat ini Bapak Charles langsung rasa takut, rasa cemasnya langsung hilang. Karena Bapak Charles yakin dan percaya kalau Tuhan beserta dengan dia selalu adik-adik. Wah, kita belajar ya adik-adik ya dari Bapak Charles ini. Mungkin kita juga punya ya rasa takut, rasa cemas. Besok mau ulangan, takut gak bisa ngerjain, takut nilainya jelek, takut nanti susah soalnya gitu. Atau mungkin juga takut nih aku besok mau tampil nyanyi atau mau tampil musik, mau tampil lain sebagainya. Takut nih nanti salah-salah gitu, atau takut gak maksimal dan lain-lain ya adik-adik ya. Kita punya ketakutan, punya rasa cemas. Nah, tapi kita mau belajar ya adik-adik dari cerita tadi bahwa kita punya Tuhan. Kita diingatkan kita punya Tuhan dan kita yakin kalau Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Jadi besok mau ulangan, takut, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan mampukan supaya bisa menghadapi ulangan besok dengan baik. Karena
kalau kita sendirian, kita gak bisa ya adik-adik ya. Kita harus terus bersama-sama dengan Tuhan, dengan penyertaannya. Oke. Nah, adik-adik, kita perlu ingat ya, sekali lagi Kak Vina ingatkan, kalau penyertaan Tuhan itu begitu nyata di kehidupan kita. Seperti tadi yang adik-adik di awal ya, di 2024, peristiwa-peristiwa penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Sama halnya adik-adik nanti untuk kita melalui di 2025 pun juga jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai kita, selalu beserta kita senantiasa. Oke adik-adik, siap kita menyambut 2025 dan bersama-sama dengan Tuhan karena penyertaannya yang begitu nyata. Amin. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami dapat belajar melalui firman-Mu pada hari ini. Kami belajar dari Bapak Charles yang memiliki rasa takut dan cemas, tapi ia disadarkan Tuhan kalau kita ini punya Tuhan, kita punya Allah yang begitu besar yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan mampukan kami anak-anak-Mu supaya dapat menghadapi setiap hari-hari kami, setiap kehidupan kami juga dalam penyertaan-Mu saja Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau belajar, kami mau menjalani kehidupan juga dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Sampai jumpa. Seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan seperti air sungai yang mengalir. Mari kita nyanyikan pujian, kasihnya seperti sungai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami ya Tuhan. Ibadah kami telah berakhir di sini, tapi kami percaya kasih setia-Mu akan terus selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.